Perkenalkan, saya Putri Amanda Anjani dengan ujung NIM 072. Di sini saya akan mempraktekkan atau role play video SP1 pada pasien dengan penggunaan nafzah. Baik, pada SP kedua ini atau pertemuan kedua ini, saya sebagai perawat akan menemui pasien Nyonya Gea, seorang pasien perempuan pengguna nafzah. Pada pertemuan pertama, pasien tampak cemas dan juga kooperatif. Hari ini saya fokus membantu pasien dalam melihat cara menyelesaikan permasalahan tanpa kembali menggunakan nafzah, kemudian pola hidup sehat, dan juga coping masalah yang adaptif. Sebagai perawat, saya harus tetap empati, tidak menghakimi, dan juga membuat pasien merasa aman dan diterima dengan baik. Selamat pagi, Bu Gea. Iya, pagi, Nas. Sebelumnya, apakah Ibu masih ingat dengan saya, Bu? Iya, masih dengan Nas Putri. Baik, benar ya, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Lumayan baik sih, Nas, tapi kadang saya masih kepikiran untuk coba pakai obat lagi. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu, udah mau jujur. Memang wajar ya, Bu, karena kan Ibu lagi proses pemulihan. Kalau Ibu kepikiran mau coba lagi, itu emang hal yang sangat sering terjadi gitu. Nah, hari ini, Bu, kita akan membahas kelanjutan dari sesi kemarin, di mana hari ini kita akan membahas bagaimana hidup tanpa nafzah, kemudian pola hidup sehat, dan mekanisme coping yang baik atau adaptif yang akan saya ajarkan, Bu. Nah, untuk sesinya kurang lebih 5 menit, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Nas. Baik, Ibu. Untuk tempatnya, apakah mau di sini atau di mana, Ibu? Ibu nyamannya? Di sini saja cukup, Nas. Baik, di sini aja ya. Baik, kita mulai ya, Bu. Baik, Ibu, dari pertemuan kita yang kemarin sampai hari ini, apakah ada situasi yang membuat Ibu berpikir mau coba lagi, mau pakai nafzah itu lagi, Bu? Ada sih, Nas. Waktu saya lagi stres atau mungkin saya waktu lagi ribut sama suami saya gitu, nah terus saya pikiran untuk coba pakai obat lagi. Baik, Ibu, memang kondisi pada saat Ibu stres, ribut sama suami ya, Bu, pasangan, ataupun masalah keluarga itu sering menjadi faktor pemicu memang, Bu. Nah, tapi Ibu jangan pakai lagi ya, Bu. Nah, biasanya alasan apa, Bu, yang membuat Ibu ingin mencoba pakai lagi pada saat stres itu? Kalau mau coba lagi tuh waktu saya kepalanya lagi penuh banget gitu, Nas. Nah, terus saya mikir kalau misalkan saya pakai obat itu lagi tuh saya bisa jadi lebih tenang gitu. Baik, Ibu, tapi Ibu, Ibu jangan coba lagi. Di sini saya akan mengajarkan beberapa cara supaya Ibu bisa mengalihkan pikiran Ibu. Itu bisa dengan relaksasi nafas dalam, kemudian Ibu bisa menghindar dulu dari situasi tersebut. Ibu bisa keluar rumah, atau bertemu dengan teman, ataupun Ibu bisa menyibukkan diri, Bu. Nah, dari ketiga pilihan tersebut, yang mana yang menurut Ibu cocok dengan Ibu? Mungkin saya mau coba yang relaksasi nafas dalam itu, Nas, sama yang coba untuk keluar dari ruangan dulu itu. Baik, Ibu, itu pilihan yang bagus ya, Bu. Baik, Ibu, setelah sekarang Ibu berhenti menggunakan nafzah ya, Bu, obat-obatan tersebut, bagaimana, Bu, reaksinya dengan pola hidup Ibu seperti pola tidur ataupun makan, Ibu? Kalau untuk tidur itu masih susah gitu sih, Nas. Terus saya juga kadang masih sering gelisah. Kalau untuk makan juga masih kurang. Baik, Ibu, berarti masih berefek ya, Bu, dari Ibu yang berhenti itu. Nah, Ibu, mungkin kita bisa coba dengan Ibu tidurnya lebih cepat, Bu, mungkin di bawah jam 10, kemudian untuk menghindari kopi dan rokok. Lalu untuk masalah makan ya, Ibu bisa makan dengan porsi yang kecil dan juga sering, Bu. Tapi apakah Ibu nanti bisa mencoba, Bu, apabila mengalami masalah tersebut lagi? Iya, boleh, nanti saya akan coba, Nas. Baik, Ibu. Baik, Ibu, kita andaikan kondisi situasi yang Ibu buat stres tadi itu nyata sekarang ya, Bu. Ya. Nah, apabila Ibu lagi bertengkar sama suami atau ada masalah keluarga, dan Ibu mau mencoba menggunakan nafzah itu lagi, Bu, menurut Ibu apa inti dari masalah tersebut? Saya mungkin lagi stres atau lagi emosi gitu, Nas. Nah, terus keinginan itu tuh muncul lagi, keinginan untuk memakai nafzah itu. Baik, Ibu. Nah, menurut Ibu, adakah cara lain yang bisa Ibu lakukan selain untuk menggunakan nafzah itu? Mungkin seperti yang udah tadi Mas bilang, saya bisa untuk tarik relaksasi nafas dalam, terus saya coba untuk keluar dari ruangan gitu, Mas. Baik, kita andaikan dengan kondisi yang nyata ya, Bu. Ya.
apabila nanti terjadi masalahnya secara nyata, yang mungkin Ibu akan lakukan dari ketiga pilihan tersebut yang mana, Bu? Mungkin yang relaksasi napas dalam itu bisa dicoba, Nas. Baik Ibu, pilihan yang bagus ya Bu. Relaksasi bisa membantu Ibu menjadi lebih tenang, tidak lagi merasa cemas. Nanti mungkin saya akan ajarkan ya Bu kepada Ibu untuk tekniknya. Apakah Ibu mau mencoba Bu? Ya, mau, Nas. Baik, baik. Nanti Ibu bisa mengikuti saya ya Bu. Kita coba dengan bisa sambil menutup mata, nanti menarik nafas secara perlahan dari hidung, kemudian ditahan Bu, lalu dikeluarkan dari mulut secara perlahan. Mungkin Ibu bisa untuk mengulanginya Bu dan mencoba. Jadi tarik nafas, tahan, lalu keluarkan. Baik Ibu, nanti apabila Ibu lagi menghadapi situasi yang sama atau situasi lain yang membuat Ibu stres dan kepikiran untuk menggunakan nafas itu lagi, Ibu bisa mencoba dengan relaksasi nafas dalam ya Bu. Bisa sampai 3-4 kali atau sampai Ibu merasa tenang ya. Iya. Ya baik Ibu. Setelah Ibu mencoba tadi, apa yang Ibu rasakan Bu? Jadi lebih tenang, terus jadi lebih lega aja gitu, terus kepala saya jadi lebih ringan. Baik Ibu, berarti dari relaksasi tersebut memang membantu ya Bu untuk meringankan gejala kecemasan Ibu? Iya. Baik. Sebelumnya Ibu, apakah dokter ada memberikan obat-obatan kepada Ibu seperti obat penenang atau obat ansietas gitu Bu untuk menghilangkan kecemasan Ibu? Ada, Nas. Ya. Untuk efek obatnya apakah ada Bu yang terasa? Kalau reaksinya di tubuh saya itu jadi lebih ngantuk gitu terus, tapi masih lumayan ngebantu gitu, Nas. Baik Ibu, memang obat itu digunakan untuk mengembalikan mood Ibu ya, jadi lebih baik gitu. Kalau Ibu lagi ngerasa cemas, Ibu bisa minum obatnya. Nah, apakah Ibu ada pertanyaan Bu terkait obat-obatan tersebut? Ini sih, Nas, kalau misalkan saya gelisah banget gitu, Nas, bisa nggak dosisnya saya naikin lagi, lebih banyak lagi gitu? Oh, tidak bisa ya Bu. Jadi memang dokter sudah menyesuaikan dosisnya dengan tubuh Ibu. Jadi Ibu bisa mengikuti instruksi ataupun arahan dari dokter tersebut. Tidak boleh menambahkan dosisnya ya Bu. Nah, Ibu bisa mengganti dari penambahan dosis tersebut dengan teknik yang sudah saya ajarkan tadi Bu, dengan relaksasi nafas dalam. Apabila Ibu ada merasakan kecemasan, Ibu bisa mencobanya nanti. Oke, baik, Nas. Bisa ya Bu nanti dicoba, Iya. praktikkan ya Bu. Iya, Ya. Nas. Baik Ibu, mungkin waktunya sudah habis ya Bu, sudah 5 menit. Kita akhiri sampai di sini ya Bu. Gimana perasaannya sekarang Bu? Jadi lebih tenang, lebih lega sih, Nas. Terus saya jadi tahu gitu kalau misalkan saya kecemasan tuh saya bisa untuk relaksasi nafas dalam. Baik, nanti berarti bisa dicoba ya Bu dan harus dicoba praktikkan ya. Iya, Nas. Baik, selain dari itu apakah ada pertanyaan lain Bu? Mungkin belum ada. Belum ada ya, baik. Mungkin nanti kami akan menemui Ibu lagi untuk mengevaluasi hasil dari teknik yang sudah saya ajarkan di pertemuan ini dan juga pertemuan pertama ya Ibu. Mungkin pertemuannya saya akhiri sampai di sini ya Ibu. Apabila Ibu nanti ada pertanyaan atau ada masalah lain, Ibu bisa panggil saya ke ruang understation. Terima kasih Ibu, selamat beristirahat kembali. Iya, terima kasih, Nas. Ya.